ada pipa 2 dim ini. Kurang lebih kita butuhnya, jadi nanti kalau dipasangin, ini pipa yang utama ya, yang dari toreng itu masuk sini. Ini kita bagikan ke 1 dim setengah. Ini setengahnya ke sini. Nah, baru ini di atas. Baru Bapak pasangin ini. Baru keluar kencing. Nah, baru keluar kencing ini. Mau radiusnya yang lebih besar, berarti kita butuh kepala sprinklernya harus yang lebih besar. Kita di sini saya pakai yang kecil. Nih. Ini saya dapat dari tanahnya Bapak ini, dari Jawa saya pesan ini. Ini saya pakai yang kecil, ini radiusnya 2,5, 1,5. Jadi daya putarnya itu kalau diameternya jadi 3 ini. 3. Jadi dia jangkauannya kalau dari pipanya dia hanya mampu jangkau 1,5. Jadi 1,5 ke kiri, 1,5 ke kanan, jadinya 1,5 itu jari-jari. jari-jarinya 1,5, diameternya jadi 3. Itu yang kecil. Yang ini setengah dim ini. Namanya apa itu? Di sana ya. Sprinklernya itu. Ini kepala sprinkler. Ada di YouTube yang sudah modifikasi itu, yang langsung dari pipa. Tapi kita pakai nanti tidak lama longgar. Kalau kita bikin sendiri tuh. Ini pun sama, tapi ini masih lebih tahan daripada yang kita buat sendiri. Jadi kalau ini harganya di Jawa kan cuma 1.200 Pak. Daripada hanya kita boleh bereksperimen, tapi menurut saya kita harus modifikasi yang nilainya kalau bisa 1 juta jadi 100.000 itu tidak apa-apa. Ini 1.200 jadi 700 kan menurut saya sama saja ya. Jadi ini yang kita butuh. Ini sekdrat. Dalam yang yang setengah. Terus karena saya pakai pipa penyalur airnya itu, dia 1 dim, berarti saya pakai tie overnya 1,5. Nah, kemudian dari pipa induknya saya pakai 2. Berarti saya harus over dia dari 2 ke 1. Nah, kurang lebih nanti dia seperti ini. Kemudian supaya kita baginya gampang, ini saya kasih stop crank yang 1 di sini. Jadi kita butuh ini pipa 1 dim. Kemudian pipa setengah dim. Terus ada pipa 2 dim ini. Kurang lebih kita butuhnya, jadi nanti kalau dipasangin, ini pipa yang utama ya, yang dari toreng itu masuk sini. Ini kita bagikan ke 1 dim, baru kita pasang stop cranknya. Kemudian kita pasang lagi yang ini 1 ya, pipa pembaginya ini 1. Kemudian ini yang setengah.
Ini yang 1,5. Ini setengahnya ke sini. Nah, baru ini di atas. Baru Bapak pasangin ini. Baru keluar kencing. Nah, baru keluar kencing ini. Siap. Senior sudah pas? Pas. Aman. Nah, ini tolong dicatat Pak. Nanti sampai Jawa ada yang lupa ini pasti. Suruh balik aja, Pak. Hah? Suruh balik ke NTT kalau. Wah, kalau Magang sini aja. Pak, kalau 1 kali ke sini ini bisa dapat untuk 12 sampai 20 barang ini. 12 sampai 20 bedeng. Mending tidak usah ke sini. Iya toh? Buang pulsa 100.000 bisa video call sudah dapat daripada harus ke sini. Ya. Pas ya Bapak? Sistem kerjanya seperti ini, kita praktekkan di lapangan. Dek, adik-adik bantu dulu. Kalian bawa ini ke sana dulu ya. Siapkan bahan-bahan di toreng sana. Di beberapa tempat saya misalnya ada kelemahan di sistem irigasi ini bisa menjadi solusi lah, katakanlah dengan lahan yang lebih luas tapi tidak membutuhkan tenaga yang lebih banyak dengan sistem sprinkle irigasi tetes. Dari pipa yang di tanah ini maksimal 2 inch. Yang ini yang utama ini. Yang bisa lebih tergantung kemampuan. Kalau di atas 3 berarti ini kalau bisa 2. Kalau ini 2, dorongannya sudah berbeda Bapak. Itu bisa pakai yang jangkauannya itu bisa sampai 5 meter. Kepikirannya sih begitu untuk sprinkle karena air juga tidak terlalu. Jadi air kan di tengah-tengah. Nggak terlalu boros juga nggak terlalu ini. Cuman kan buat saya juga satu pemikiran lagi dari biaya dan kegunaan gitu loh. Kalau musim hanya digunakan di saat tidak ada hujan, tapi kalau ada hujan kan nganggur gitu kan. Bikin yang 3 meter. 3 meterannya itu kalau untuk 6 berarti dia butuh 5. 5. Potong 1 lagi. Bapak ya. 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Sebenarnya kalau untuk irigasi sprinkle ini memang mahal di awal karena bahan-bahan yang kita butuhkan itu kita harus beli. Tapi akan menjadi murah ketika penggunaan dan efisiensinya itu bisa menekan biaya harian. Satu, yang kedua ini juga bisa dipakai dalam skala yang panjang, waktu yang sangat lama. Artinya investasi di awal itu memang mahal, tapi ketika nanti digunakan terus-menerus untuk budidaya, maka ini akan kembali modal untuk pengadaan awal sistem irigasi sprinkle ini sebenarnya hanya mahal di awal aja. Tapi setelah penggunaan itu akan terasa sekali murah, efisien, dan menghemat waktu tentunya. Ini di teorinya dia sampai 72 jam sebaiknya jangan lagi dipakai. Alasan utamanya itu kalau kita mau pakai berlanjut kita harus tambahkan lagi ini.
Tidak ulang, tapi kita harus kasih makanan. Penambahan. Nah, kalau kita kasih dia makanan lagi, ini kita sudah sama halnya dengan kita kembangbiakan, sudah bukan mikroba yang kita bikin, tapi sudah masuk kategori pupuk.